Apa yang kamu bayangin saat mendengar nama Amerika Serikat? Beberapa orang akan memikirkan sisi terangnya. Bagaimana Amerika Serikat hampir bersinonim dengan hiburan berkelas, ekonomi yang menjanjikan hingga pendidikan yang berkualitas. Tapi di sisi lain, beberapa orang juga pasti akan memikirkan sisi gelapnya. Kamu mungkin berpikir tentang rasisme yang mengakar di sana, atau bagaimana negara Paman Sam menderita kesenjangan ekonomi yang amat sangat dalam. Tapi bagi kami, ada sisi gelap lain dari Amerika. Amerika adalah negara dengan jumlah pembunuh berantai terbanyak di dunia. Menurut catatan World Atlas, ada setidaknya 3.200 pembunuh berantai di negara tersebut. Jika dibuat persentasenya, dari total seluruh pembunuh berantai di dunia, hampir 70%-nya ada di Amerika. Dengan kondisi yang seperti itu, jangan heran jika di sana ada banyak kasus pembunuhan sadis, yang jika kita amati secara detail, amat mengoyak rasa kemanusiaan kita, lalu membuat kita bertanya-tanya, apakah pelakunya benar-benar manusia, atau jangan-jangan setan yang sedang menyamar? Salah satu pembunuhan sadis terjadi pada tahun 1947. Korbannya adalah seorang perempuan bernama Elizabeth Short. Korban lebih populer dengan nama Black Dahlia. Kasusnya menggegerkan publik Amerika karena kekejaman yang dilakukan pelaku. Mayat ditemukan di pinggir jalan dan dalam kondisi yang sudah terpisah sepenuhnya menjadi dua bagian. Kasus ini menjadi salah satu kasus mutilasi paling sadis, sekaligus misterius, karena sampai saat ini pelakunya belum ditemukan. Tapi, siapa sebenarnya Black Dahlia? Mengapa dia mendapat julukan yang unik? Jangan kemana-mana, tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kasus misterius apa yang menurutmu patut kami angkat? Los Angeles, California, kota yang menjadi pusat industri film terbesar di dunia atau yang kita kenal dengan nama Hollywood. Kota dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Amerika Serikat karena mampu menarik pendatang dari berbagai kawasan. Tapi kita tidak akan membicarakan Los Angeles yang sekarang, tapi Los Angeles pada 75 tahun yang lalu. Saat itu masih banyak kawasan yang masih sepi yang berupa tanah lapang dan belum disulap menjadi gedung, restoran, atau perumahan. Begitulah kondisi di kawasan Leimert Park pada tanggal 15 Januari 1947. Pagi hari itu, kira-kira pukul 10, seorang warga lokal bernama Betty Bersinger sedang berjalan menyusuri kawasan Leimert Park. Tujuannya adalah toko reparasi sepatu di South Norton Avenue. Betty tidak sendirian. Saat itu ia ditemani Anne, anaknya yang berumur 3 tahun. Perhatian Betty tiba-tiba tertuju pada benda yang berbentuk seperti manekin di sebuah lahan kosong di antara Jalan Coliseum dan Jalan West 39. Tapi Betty tidak yakin bahwa yang dilihatnya adalah manekin. Saat ia dekati, jantung Betty seperti mau copot. Ternyata, benda itu adalah mayat seorang perempuan yang terpotong menjadi 2 bagian. Ya, bagian paling menyeramkan dari kasus ini adalah kondisi mayat korban. Korban ditemukan dalam kondisi telanjang bulat. Tubuhnya sudah terpotong menjadi 2 bagian, di mana bekas potongannya berada tepat di bagian pinggang. Ususnya sudah terbuang, tapi organ dalam yang lain masih menempel di bagian perut korban. Darah korban sudah benar-benar habis. Ini menjelaskan kenapa warna kulitnya putih pucat.
persis seperti manekin. Setengah bagian bawah tubuh korban ditempatkan hanya berjarak setengah meter dari setengah bagian atas tubuh korban. Penempatan itu seakan-akan korban sedang tiduran dalam keadaan terlentang. Tangannya merentang ke atas, tapi tubuhnya sudah terpisah. Yang lebih horor lagi adalah tidak ditemukan bekas atau percikan darah di sekujur tubuh korban maupun di tempat kejadian perkara. Nah, menurut hasil otopsi, korban sempat mengalami tindak kekerasan lalu dibunuh. Setelah itu, korban dimutilasi. Setelah dimutilasi, kedua bagian tubuhnya dicuci bersih, lalu ditempatkan di lokasi kejadian. Sebagai tambahan, korban juga memiliki beberapa luka di paha dan payudaranya, di mana seluruh bagian dagingnya telah tercungkil. Pembunuhan dilakukan kira-kira 10 jam sebelum korban ditemukan. Tidak ada jejak pemerkosaan, tapi ditemukan luka bekas ikatan tali di pergelangan tangan dan kaki. Dan seakan-akan pelaku kurang puas, ia juga merobek mulut korban dari kedua sisi pinggirnya, disayat lurus hingga telinga kanan dan kiri. Ya, persis seperti luka di mulut Joker. Luka itu menciptakan satu efek yang bernama senyum Glasgow. Nama lainnya adalah senyum Chelsea atau senyum Cheshire. Pelaku bisa menggunakan pisau lipat, pecahan kaca, atau benda-benda tajam yang lainnya. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian Los Angeles adalah ia mengambil sidik jari korban. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui identitas korban. FBI, selaku lembaga yang menangani prosedur tersebut, memiliki data pribadi korban yang ternyata sempat masuk sistem administrasi polisi dan militer. Nama korban adalah Elizabeth Short. Kita lebih mengenalnya sebagai Black Dahlia. Elizabeth Short lahir di Boston pada tanggal 29 Juli 1924. Boleh dibilang sejak kecil, dia sudah akrab dengan kejadian-kejadian buruk. Bisnis ayahnya pernah bangkrut gara-gara resesi ekonomi terparah pada tahun 1929. Tak lama berselang, si ayah memalsukan kematiannya sendiri. Dia kabur ke California dan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Kesehatan Short juga pernah terganggu akibat penyakit asma dan bronkitis. Pada tahun 1942, di usia 18 tahun, dia pindah ke California untuk tinggal bersama sang ayah. Tapi dia tak tahan, dan kemudian memutuskan untuk tinggal sendiri. Short pernah bekerja di sebuah markas militer. Sayangnya di sana dia berkali-kali menjadi korban kekerasan oleh seorang sersan. Akibat tertekan, Short mulai mencoba minum minuman keras. Dia pernah ditangkap di sebuah bar dengan alasan belum cukup umur. Setahun berikutnya, pada 1943, dia mendapat kabar bahagia. Pacarnya tiba-tiba melamarnya. Short menerima lamaran pacarnya. Tapi tunangannya meninggal beberapa hari setelah melamar Short. Untungnya, Short adalah perempuan yang amat sangat tangguh. Sejak pertengahan tahun 1946, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Los Angeles. Semangatnya tak pernah luntur. Sebab dia ingin mewujudkan cita-cita utamanya, yaitu menjadi aktris terkenal. Kebetulan, Short memang cantik, pembawaannya ramah, ceria, dan amat sopan kepada siapa saja yang mengunjungi restoran. Pekerjaannya sebagai pelayan juga mempertemukan Short dengan orang-orang yang bekerja di industri perfilman Hollywood. Sayangnya, sebelum sempat mewujudkan cita-citanya itu, Short menjadi korban mutilasi dan pelakunya belum ditemukan hingga saat ini. Pada tanggal 9 Januari 1947, Short kembali ke rumahnya di Los Angeles usai berlibur di San Diego bersama Robert Manley. Manley adalah pria berusia 25 tahun yang sebenarnya sudah beristri, tapi memiliki hobi selingkuh. Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, dia menurunkan Short di Hotel Baltimore di pusat kota Los Angeles. Lalu sorenya, Short bertemu dengan adiknya yang datang dari Boston. Beberapa staf hotel mengatakan mereka sempat melihat Short memakai telepon di lobi hotel. Sementara itu, saksi lain melihat Short pergi di sebuah klub malam bernama Crown Grill. Itu adalah terakhir kalinya Short terlihat dalam kondisi baik-baik saja.
pada tanggal 15 Januari 1947 atau 6 hari setelahnya, Short ditemukan dalam kondisi mengerikan di lokasi yang sempat kita bahas, yang ternyata berjarak hanya 600 meter dari klub malam Crown Grill. Ada beberapa versi tentang kenapa Elizabeth Short disebut sebagai Black Dahlia. Menurut FBI dan kepolisian Los Angeles, nama Black dikarenakan rambut Short berwarna hitam. Tapi ada juga yang menyebut karena Short suka memakai pakaian serba hitam. Lalu Dahlia. Ada satu versi yang mengatakan karena Short suka menghias rambutnya dengan bunga dahlia. Tapi versi lain mengatakan sumbernya adalah film kesukaan Short yang berjudul The Blue Dahlia. Apapun itu, Black Dahlia menjadi nama yang dipakai oleh media massa, terutama koran, saat melaporkan kasus pembunuhan Elizabeth Short. Waktu itu media massa boleh dibilang sangat amat beringas dalam memberitakan kasus Short. Judulnya dibikin sesensasional mungkin demi merebut perhatian pembaca. Bahkan sampai di titik seperti media tidak menghormati korban beserta keluarganya yang sedang berduka. Ada dampak lain dari pemberitaan model ini. Gara-gara kasusnya dieksploitasi, dikorek setiap detail, angle dan update-nya, sampai-sampai ada ratusan orang yang ingin numpang terkenal dari kasus Black Dahlia. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Bayangkan, ada sekitar 200 orang yang mendatangi kantor kepolisian untuk mengaku sebagai orang yang memutilasi Black Dahlia. Latar belakangnya macam-macam. Ada yang dari kalangan tentara, pendeta, ibu rumah tangga, hingga orang yang punya rekam jejak sebagai tukang tipu. Mereka tidak ada yang ditangkap tentu saja, karena kurangnya bukti dan lemahnya saksi. Polisi juga menerima banyak surat kaleng yang berisi pengakuan yang serupa. Ada beberapa yang kredibel, alias yang menunjukkan bahwa pengirimnya benar-benar terduga pelaku. Tapi ada juga yang sekedar iseng. Yang jelas, terlepas dari aspek sensasionalnya, polisi memang benar-benar kesusahan mengungkap kasus Black Dahlia. Ada banyak orang yang dicurigai, ada banyak yang sampai dibawa ke kantor polisi untuk menjalani tes kebohongan. Polisi bahkan sudah mengerucutkan tersangkanya menjadi 6 orang. Tapi, tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus mutilasi Black Dahlia adalah kasus tertua di Los Angeles yang belum terpecahkan hingga hari ini. Ada banyak teori, ada banyak kecurigaan, di mana kisah Elizabeth Short sendiri sudah diangkat ke dalam versi buku, dokumenter, film fiksi, dan lain sebagainya. Saya Dika, mewakili rekan saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.